Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qasim. Saya dari kelompok Indeks Literasi Digital akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat untuk melengkapi persyaratan ujian tengah semester dari mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi. Untuk presentasinya akan kami sampaikan sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang Indeks Literasi Digital. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Selanjutnya, apa itu literasi digital? Dikutip dari buku Peran Literasi Digital pada tahun 2021 karya Depri Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Masuk ke pembahasan Indeks Literasi Digital di Indonesia. Untuk poin yang pertama, survei status literasi digital dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks literasi digital sebesar 3,47 juta dari rentang indeks 1 sampai 4. Ini adalah penilaian indeks literasi digital yang mengacu pada kerangka digital sebuah negara dari UNESCO. Untuk poin selanjutnya, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonapesius W. Pujianto menjelaskan bahwa nilai indeks tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kategori literasi digital tingkat sedang dan belum mencapai status literasi yang baik. Katanya, kita semua yang mesti menjadi pahlawan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat. Kata Bonapesius dalam jumpa virtual peluncuran ruang literasi digital kolaborasi dengan Ruang Guru dan Kominfo pada Rabu 10 November 2021. Bonapesius menjelaskan, akses internet di Indonesia kini semakin cepat, terjangkau, dan merata. Pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau 73,7% dari total penduduk. Sayangnya, meningkatnya persentase internet belum diikuti kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga memberikan tantangan yang besar di balik banyaknya efek positif yang dihadirkan oleh teknologi digital. Artinya, menurut Bonapesius, perlu penguatan dalam 4 pilar literasi digital. 4 pilar itu adalah kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kita semua berusaha supaya pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih aman, beretika, dan berbudaya di masyarakat, ujarnya. Manfaat literasi digital. 1. Kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. 2. Meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. 3. Menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. 4. Meningkatkan kemampuan verbal individu. 5. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. 6. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Selanjutnya yaitu adalah contoh literasi digital, meliputi 1. Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. 2. Mengirim tugas sekolah melewat email. 3. Pembelajaran dengan cara online, yakni melewati aplikasi ataupun web. 4. Mencari bahan ajaran dari sumber terpercaya, yaitu internet. 5. Melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. 6. Mendengar musik dari layanan streaming resmi. 6. Melihat tutorial memasak dari internet. Selanjutnya
tantangan literasi digital. Literasi digital sedikitnya mempunyai dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi dan isu sara. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten positif dan mana konten yang negatif. Kesimpulannya adalah, menurut survei Kominfo, literasi di Indonesia mencapai 3,47 juta. Literasi digital sangat bermanfaat bagi masyarakat karena sangat mempermudah pekerjaan. Literasi digital dapat diterapkan di berbagai tempat, yaitu sekolah, rumah, dan tempat umum lainnya. Literasi digital sedikitnya memiliki tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan perbuatan, karena kesalahan murni datang dari manusia dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.